Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Dewan juri yang arif nan bijaksana, semoga dapat menilai dengan amanah seluruh kerabat da'i-da'iyah dimanapun Anda berada. Saya doakan nantinya ketemu jodoh yang soleh solehah. Tidak lupa seluruh panitia yang semangatnya luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang berbahagia, saat ini kita hidup di zaman yang serba cepat, era super smart society 5.0, di mana informasi terus mengalir tanpa henti seperti aliran sungai yang abadi. Dulu, pemirsa, kalau para dai-da'iyah berdakwah di atas mimbar disaksikan dengan ribuan jamaah yang sabar. Sekarang cukup pakai HP dan sinyal yang lancar. Satu video dakwah viral dapat menyentuh ribuan hati dalam sekejap sadar. Ini bukan mimpi hadirin, tapi ini realita yang kita hadapi saat ini. Oleh karenanya, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Dakwah di Era Digital sebagai wadah menyebarkan kebaikan untuk meraih keberkahan. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan data Reportal Digital, di tahun 2025 tercatat sebanyak 212 juta warga Indonesia yang telah terhubung internet secara global. Dari jumlah tersebut, sebanyak 143 juta adalah pengguna media sosial, mulai dari TikTok, YouTube, hingga ke Instagram yang viral. Ini bukan tempat menari dan tertawa hadirin, tapi ini tempat perang mana dan maksiat yang semakin meraja. Saudaraku, dunia digital adalah pedang yang bermata dua. Kadang bisa menjadi ladang amal pahala, kadang juga bisa menjadi ladang dosa. Media sosial dapat menjadi tempat ilmu dan dakwah, tapi juga bisa menjadi tempat fitnah dan gelisah. Sungguh miris dan mengkhawatirkan hadirin. Apalagi kalau kita melihat realitas saat ini, banyak sekali yang pemuda-pemudi yang berjoget-joget tanpa adab, tayangan aurat dilepas tanpa sebab, hoax dan gibah yang semakin merajalela, bahkan konten berduaan sama pacarnya tanpa memikirkan syariat yang ada. Betul? Lalu hadirin, di mana posisi kita sebagai umat Islam? Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri pernah mengatakan bahwa para dai-da'iyah bukan hanya dituntut paham agama, tapi juga paham teknologi agar dakwah tetap mulia. Karena kini mimbar bukan hanya di masjid dan majelis, tapi juga di reels dan story yang manis. Lantas hadirin, bagaimana cara kita dakwah di era digital saat ini untuk menyebarkan nilai kebaikan dan kebenaran? Mas, Mbak, ada yang tahu? Saya kasih tahu. Jawaban kali ini saya singkat dengan istilah pena. Pena yang saya maksud bukan pena untuk menulis maupun menggambar, tapi pena yang saya maksud adalah P. Yang pertama adalah pembuatan konten yang inspiratif. Di sini ada yang pernah melihat kontennya Habib Husain Ja'far. Dewan juri pernah melihat. Baru tadi saya melihat konten beliau, di mana beliau dapat menyampaikan dakwanya secara santai dan damai. Beliau bukan hanya membawa Islam ke layar, tapi juga ke akar hati para pemuda yang hambar. Dakwanya bukan yang menggurui, tapi yang menyentuh dan menasihati. Nah, yang kedua adalah nasihat-nasihat yang baik.
Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berfirman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Al-ayat. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kita untuk melakukan gerakan dakwah dengan nasihat-nasihat yang baik, perkataan yang baik, dan tingkah laku yang baik. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab tafsirnya Marah Labib jilid pertama halaman 512 menjelaskan bahwa dakwah itu dilaksanakan dengan tepat dan bijaksana agar dakwah dapat mudah diterima oleh semuanya. Hadirin yang berbahagia, dakwah hari ini bukan tentang soal isi, tapi bagaimana kita dapat menyentuh hati. Mari kita manfaatkan dunia digital sebagai ladang dakwah untuk menyebarkan nilai keberkahan dan kebaikan di mana-mana. Mari kita rebut FYP dunia dan juga FYP surga. Karena viral bukan tujuan utama, tapi nilai ibadah dan dakwah yang kita tanamkan bersama untuk mendapatkan berkah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.